Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa rumus yang ada di dalam Microsoft Excel, di mana rumus ini akan bermanfaat sekali ketika kita terapkan untuk menyelesaikan pekerjaan kita di Microsoft Excel. Jadi rumus atau fungsi yang akan kita pelajari, langsung saja kita terapkan ya. Jadi di sini ada data, ada nama karyawan, ada jenis kelamin, kemudian ada omset 1-3, bulan 1-3, kemudian ada total omset, ada rata-rata, status, dan peringkat. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk menghitung total omset karyawan dari bulan 1 hingga bulan 3. Nah, di sini untuk menyelesaikan hal tersebut, kita bisa menggunakan fungsi sum. Jadi langsung kita praktekkan saja. Kita masukkan sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kemudian kita seleksi omset dari bulan 1 sampai dengan bulan 3 di sel C2 sampai dengan E2. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan total omsetnya, yaitu untuk Andi total omsetnya adalah 25 juta. Jadi kita tinggal copy saja ke bawah dengan klik pojok. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung rata-rata, menemukan rata-rata dari omset bulan 1 sampai bulan 3. Nah, untuk menghitung rata-rata kita menggunakan fungsi average dengan sama dengan average, kemudian buka kurung, kita seleksi bulan 1 sampai bulan 3, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah ketemu omset rata-rata dari miliknya Andi, tinggal kita copy ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari status. Status ini maksudnya adalah karyawan siapa saja yang memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai karyawan yang lolos dari target atau mereka yang tidak lolos dari target. Nah, di sini misalnya saja kita tentukan target omsetnya adalah misalnya selama 3 bulan itu 30 juta ke atas. Jadi yang omsetnya di atas 30 juta itu akan dinyatakan lolos, tapi kalau yang 30 juta ke bawah itu tidak lolos. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if. Jadi kita masukkan sama dengan if, buka kurung. Nah, sekarang kita klik di total omsetnya. Ini kan if itu jika ya. Jadi jika sel ini, sel F2 itu lebih dari 30 juta, maka lolos. Koma, apabila tidak sampai 30 juta maka gagal. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa omsetnya si Andi itu di bawah 30 juta, maka dia gagal. Coba kita copy ke bawah. Nah, di sini si Tommy 33 juta, dia lolos. Santi gagal, Susi gagal, Yanti lolos. Jadi di sini ada 2 karyawan atau karyawati yang lolos dan ada 3 yang gagal. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menemukan peringkatnya, yaitu omset tertinggi sampai dengan omset terendah. Jadi omset tertingginya milik siapa, yang terendahnya milik siapa. Nah, untuk mencari peringkat itu kita menggunakan fungsi rank. Sama dengan rank, kita masukkan, kita buka kurung, kemudian kita peringkatkan omsetnya. Jadi kita klik omsetnya, kemudian kita koma. Jadi maksudnya adalah 25 juta ini atau sel F2 ini, kita misalnya kita bandingkan dengan sel-sel lainnya, itu ada di urutan berapa, dan sel lainnya itu secara otomatis akan menghitung juga dirinya ada di urutan berapa. Jadi kemudian kita seleksi
Jadi kita bandingkan ya F2, kita bandingkan F2 sampai dengan F6. Kemudian kita kunci agar rumusnya tidak mengulang. Jadi kita klik F4 di keyboard kita. Setelah terkunci kita enter. Jadi di sini siapa tadi? Si Andi itu ada di peringkat 4. Coba kita copy ke bawah. Nah, peringkat satunya ada di paling bawah, yaitu Rianti. Kemudian peringkat terakhirnya itu ada di Santi dengan omset 23 juta. Gitu. Nah, tadi fungsinya atau gunanya F4 untuk mengunci itu apa? Coba kita praktekkan di sini. Misalnya kita tidak kunci ya. Kita rumusnya coba ganti. Misalnya tidak kita kunci. Jadi kita kayak tadi, kita seperti tadi lagi. Kita masukkan, kita klik selnya, kemudian kita masukkan koma, kemudian kita seleksi ke bawah, kemudian kita tutup kurung tanpa mengklik kunci atau F4, kita enter. Nah, di sini kita dapat peringkat 4, tapi ketika kita copy ke bawah, nah di sini ada peringkat yang terulang. Jadi ada dua peringkat duanya. Nah, beda dengan kalau misalnya kita kunci. Misalnya kita kunci, misalnya tadi kita klik saja F2, kita seleksi ke bawah. Sudah selesai, kita kunci dengan F4, tidak perlu ditutup, kita langsung enter. Jadi peringkatnya dia tidak mengulang, jadi terkunci rapi. Jadi gunanya seperti itu. Next, kita lanjut. Coba sekarang kita diminta untuk menghitung jumlah karyawan atau karyawati. Jadi semua karyawan maupun karyawati. Karyawan itu laki-laki, karyawati itu perempuan. Nah, jumlahnya itu ada berapa karyawan. Nah, kita untuk menghitung itu menggunakan fungsi count. Masukkan, terserah ya, boleh di sini, boleh di sini ke bawah, boleh di sini ke bawah, boleh, atau di total omset juga boleh. Coba kita di total omset, kemudian kita tutup kurung, nanti akan ketemu jumlah karyawannya ada 5. Kalau misalnya kita taruh di sini juga bisa tadi sebenarnya. Gitu. Misalnya nah, tetap jumlahnya adalah 5. Nah, selanjutnya kita coba diminta untuk menghitung atau menemukan omset tertinggi. Omset tertinggi itu berarti kita menggunakan fungsi max. Maksimum, siapa sih yang skornya maksimum atau omsetnya maksimum, sama dengan max, tutup kurung, kita klik. Kalau ini harus di omset ya, kalau kita diminta untuk menghitung total omset. Nah, apa namanya? Omset tertinggi. Seleksi sampai ke bawah, kemudian kita tutup, kita enter. Maka ketemu total omset tertinggi adalah 39 juta yang ada di peringkat 1 tadi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung omset terendah. Kalau tadi max untuk tertinggi, yang terendah itu pakai min. Dengan min ke kurung, kita seleksi di bagian omset sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Jadi yang minimal itu paling kecil adalah 23 juta atau peringkat terakhir tadi, peringkat 5. Kemudian kita diminta untuk menghitung jumlah omset karyawan. Di sini ada karyawan, ada karyawati ya. Jadi ada jumlah omset karyawan, ada jumlah omset karyawati. Jadi ini kita disuruh untuk menjumlah. Seperti tadi ya, menjumlah itu pakai sum. Tapi karena ini menjumlahnya ada kriteria tertentu yang harus terpenuhi, yaitu kriterianya adalah yang diminta untuk dijumlahkan adalah karyawan. Jadi kriterianya adalah yang laki-laki, atau nanti kalau misalnya di atas ini itu ada simbolnya L atau kodenya L. Kita akan coba
jumlah. Kalau menjumlah dengan kriteria tertentu itu tidak menggunakan sum tapi menggunakan sum if. Jadi menjumlah if-nya itu jika kriterianya terpenuhi. Sama dengan sum if buka kurung, kita masukkan kriteria yang ingin dijumlah seperti ini, kemudian koma, kemudian kita masukkan kriterianya laki-laki, lalu kita seperti ini, kita petik 2 ya, kemudian koma, kemudian kita masukkan total omset sel F2 sampai F6, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Oke, jadi total omsetnya untuk karyawan adalah 58 juta. Itu adalah yang dihasilkan oleh karyawan. Di sini ada Andi sama Tommy. Nah, selanjutnya yang kita diminta untuk menjumlahkan omset karyawati, yaitu bagi yang perempuan ya. Jadi kita masukkan saja seperti tadi sum if, tapi kriterianya berbeda. Kita masukkan kriterianya, kemudian kita koma, kita masukkan tanda petik, kita masukkan kriteria yang ingin kita hitung, yaitu P atau perempuan. Kemudian koma, kita seleksi total omsetnya, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini ketemu jumlah omset untuk karyawati adalah 91.250.000. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung jumlah pegawai yang lulus. Tadi kan menghitung atau menghitung itu menggunakan count seperti yang ada di atas ini, tapi ini ada kriteria tertentu yang harus terpenuhi, yaitu yang lulus. Jadi kita klik di sini. Kalau tadi menghitung saja dengan count, maka menghitung dengan kriteria tertentu kita pakai count if. Jadi gabungan antara count dan if gitu. Count if, kita buka kurung, kemudian kita masukkan kriterianya, koma, kemudian kita masukkan yang lolos. Nah, di sini ketemu jumlah yang lolos adalah 2 orang. Lolos. Lalu kemudian kita diminta untuk menghitung jumlah atau banyaknya yang tidak lolos atau gagal. Ini lolos aja ya. Sama dengan count if, kita masukkan kriterianya, koma, tanda petik, gagal, tanda petik, tutup kurung, enter. Ada 3 karyawan yang gagal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus atau fungsi untuk merapikan font. Yang pertama adalah supaya spasinya rapi, jadi kita menggunakan fungsi trim. Trim itu untuk merapikan spasi. Sama dengan trim dalam kurung, kita arahkannya ke teks yang tidak rapi, dan kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi spasinya rapi. Di sini spasinya banyak sekali, kita rapikan menggunakan trim. Sekarang sudah rapi. Nah, setelah rapi, kita diminta untuk membuat hurufnya kecil semua. Itu menggunakan lower. Sama dengan lower, kita arahkan ke sini, kita tutup, kita enter. Hurufnya sudah kecil semua. Kemudian kita diminta untuk membesarkan hurufnya semua atau membuatnya menjadi kapital. Sama dengan upper, kita bisa klik ini, bisa klik ini ya, bisa dua-duanya, atau klik ini. Teman, kalau yang ini nanti spasinya nggak rapi, jadi kita misalnya pilih ini saja.
hurufnya sudah berubah jadi kapital semua. Kemudian kita diminta untuk membuat hurufnya hanya bagian depan saja yang besar, sisanya kecil. Ya, kita menggunakan proper. Sekarang kita akan mencoba untuk yang pertama. Di sini ada divisi, nama karyawan, tahun lahir, ID karyawan, sama panjang nama. Jadi di sini kita diminta untuk membuat ID karyawan, misalnya kita menggunakan kode divisi, namanya, dan juga tanggal lahirnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan concatenate. Jadi kita bisa menggunakan concatenate di sini. Kita masukkan. Kita klik AR, koma, kemudian kita tambahkan spasi, koma, Ruben, kemudian tahunnya, nah, dengan cara seperti ini kita sudah mendapatkan ID karyawan, HR, tanda strip, Ruben, kemudian strip tahun lahirnya. Nah, kenapa nggak kita masukkan manual saja? Nah, kalau misalnya masukkan manual itu tidak bisa dibuat seperti ini, copy otomatis. Nah, kalau ini bisa di copy otomatis, jadi semua yang ada di sini akan tercopy otomatis. Tapi kalau manual, misalnya kita HR strip Ruben strip 1990, nanti tidak bisa di copy. Misalnya kita di sini kita buat misalnya di sini ya, HR Ruben kemudian 1940. Ini coba kita copy ke bawah. Nah, jadinya Ruben semua. Begitu. Sedangkan di sini bisa langsung mengikuti. Jadi ke bawah itu ada bagian finance, ada disti, ada Junet bawahnya, kemudian di bawah lagi ada Aliana. Next, kita diminta untuk menghitung panjang nama, itu menggunakan fungsi len. Jadi kita masukkan namanya Ruben, karena panjang nama ya, Ruben, kurung enter. Panjang namanya 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan huruf. Spasi juga kehitung ya, spasi dan titik kehitung. Coba kita tag, kita copy ke bawah. Nah, di sini Junet kan sebenarnya kalau hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 huruf. Tapi di sini terhitung 8 karena spasi dan titiknya juga terhitung. 1, 2, 3, 4, 5, spasi ya 6. Kemudian M ini sudah 7, kemudian titiknya juga kehitung jadi 8. Next, kita akan coba untuk diminta untuk menemukan 3 karakter pertama dari sebuah angka atau huruf. Nah, di sini kita nicknya ya, nicknya itu kita akan ambil 3 angka pertama, bagian sebelah kiri. Nah, kita menggunakan fungsi left, kiri itu left. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan berapa angkanya yang mau kita ambil. Misalnya tadi diminta di kolom atas itu 3, maka kita masukkan 3, nah enter. Maka kita akan dapat 3 angka paling depan, 1, 2, 3. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, kalau misalnya kita rubah jadi 4, maka yang dapat adalah 4 angka depan. 1, 2, 3, 4. Kalau kita copy ke bawah semuanya akan berubah. Nah, seperti itu. Cuman yang di sini diminta adalah 3, maka kita rubah jadi 3. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menemukan karakter ke-4 sampai ke-7. Jadi karakter ke-4
formatting kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Di sini karakter keempat. Kemudian karakter ketujuh adalah 4, 5, 6, 7. Jadi kita diminta untuk mengambil angka 4, 5, 6 dan 0 ini. Kita menggunakan mid, fungsi mid, yaitu sama dengan mid lalu buka kurung, kita klik selnya, kemudian kita masukkan 1, 2, 3, 4 ini ada di angka keempat. Kemudian ke sini kita akan ambil di tengah-tengahnya 4, 5, 6, 0. Ini ada 4 angka, jadi 4 sampai dengan ke-7 itu ada 4 yang akan kita ambil, jadi kita masukkan 4 juga. Kita tutup, enter. Nah, jadi kita ketemu nih 4, 5, 60. Nah, sekarang kita diminta untuk menemukan 2 karakter terakhir, berarti yang di sebelah kanan ya. Jadi kita pakai fungsi right. Jadi kita masukkan angka 2. Jadi terakhirnya ada angka 2 angka 01. Kemudian kita copy ke bawah. Di sini ada data, ada item, sampo, sabun, mie instan, beras, minyak goreng dan seterusnya. Di sini ada stoknya, jumlah stok yang dibutuhkan 1150, 560, 86, 125, 968. Nah, kalau misalnya kita di perusahaan itu harus ada pembulatan, maka kita bulatkan menggunakan beberapa fungsi seperti floor, ceiling, sama emerald. Jadi kita coba akan membulatkan. Di sini diminta untuk membulatkan ke bawah. Jadi misalnya harus genap gitu. Harus genap, misalnya 1000 ini ya harus kelipatannya, misalnya 1100, 1200, 1300. Jadi tidak boleh ada 50 misalnya. Nah, seterusnya. Seperti ini juga nanti dibulatkan, misalnya tidak ada 560 tapi adanya 5100, 5200 dan seterusnya. Kok 5100 sih? Adanya ada 600, 700 gitu. Ketika kita pembulatan dengan kelipatan 100 gitu. Jadi kita langsung mulai saja untuk mencoba untuk melakukan pembulatan ke bawah. Kita menggunakan fungsi floor kalau untuk pembulatan ke bawah. Kita kurung, kemudian kita klik, kemudian kita masukkan koma, kemudian kita masukkan pembulatannya misalnya 100. Nah, maka ini 1150 terbulatkan jadi 1100. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini karena dibulatin ke bawah dan pembulatannya adalah 100, maka dia habis, nggak ada. Ini 125 dibulatin jadi 100. Nah, kemudian sekarang selanjutnya adalah pembulatan ke atas. Jadi ini dibulatkan, kalau misalnya angkanya tidak kelipatan 100, maka akan ditemukan angka yang tertinggi atau ke atas. Yang kita pakai ceiling. Nah, klik seperti tadi sama, kita masukkan 100, kita enter. Nah, ini dibulatin ke atas jadi 1150, karena kelipatan 100 dia naiknya ke atas jadi 1200, bukan ke bawah. Kalau ke bawah jadi 1100. Kita copy saja. Nah, yang sini yang 86, yang tadi kalau turun dia habis, hilang. Kemudian kalau naik dia jadi 100. Kemudian selanjutnya yang pembulatan terdekat, jadi kita mencari pembulatan yang terdekat gitu, dari angka tersebut. Misalnya kita di sini masukkan dengan fungsi emerald ya. Emerald kurung sama seperti tadi 100, enter. Nah, di sini ketika menggunakan emerald dia akan mencari pembulatan
terdekat. Jadi misalnya seperti ini, di 125 ketika pembulatan ke bawah jadi di 100, ketika pembulatan ke atas jadi dinaikin ke atas jadi 200. Nah, ketika dia melakukan dibulatkan dengan angka terdekat, maka dia lebih dekat ke 100 daripada ke 200. 125 itu lebih dekat ke 100 daripada ke 200. Maka yang dihasilkan di sini ketika kita menggunakan pembulatan terdekat, maka hasilnya adalah 100. Mungkin demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipelajari dengan maksimal dan bisa diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.